Seorang pria berpakaian hitam tersenyum dan mengobrol dengan seorang ahli dari golongan yang tidak dikenal ketika tatapan Xiaoyan tertuju padanya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang yang terurai acak di belakangnya. Rambutnya tampak cukup bebas dan tidak teratur. Wajahnya sepucat batu giok memberikan kesan yang lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangatlah baik. Namun, ketika kesan pertama seperti itu datang dari seorang dari aula jiwa, Xiaoyan merasakan bahaya yang berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apapun ketika suku penghuni surga menemukan masalah dengan Xiaoyan sebelumnya. Dia juga tidak menambahkan penghinaan atas luka. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, kewaspadaan di hati Xiaoyan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tidak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, tetapi justru keramahan itulah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah yang bagus, anjing yang menggigit orang tidak akan menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Terlebih lagi dari apa yang Sun Er katakan, orang ini adalah satu dari dua orang yang paling mungkin menjadi kepala klan Hun berikutnya. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hunya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan penilaian seperti itu. Ketika Xiaoyan sedang mengamati pria berpakaian hitam ini, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiaoyan hanya untuk memperlihatkan senyum tipis. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyipit saat melihat senyum pihak lain yang tampaknya menunjukkan niat bersahabat. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk ke arah Sun Er. Dia berkata dengan lembut, "Orang yang sangat berbahaya," gumam Xiaoyan. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminim, tetapi dia jelas seorang pria. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib mereka yang gagal biasanya menyedihkan. Dikabarkan bahwa Hun Yu ini tidak pernah gagal sejak dia lahir. Semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun, ucap Sun Er. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Tampaknya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit dihadapi. Garis keturunan dewa, gumam Xiaoyan. Kelopak mata Xiaoyan berkedut. Tidak heran, Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu membuktikan potensinya. Selama dia bersikap rasional dan menghindari melakukan hal bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya yang ingin bertarung dan merenggut jiwamu begitu mereka membuka mulut. Orang ini tampak ramah, tetapi tulang-tulangnya gelap dan kejam, ucap Kuking yang menyela. Nada suaranya dipenuhi rasa takut. Xiaoyan mengangguk pelan. Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika diberi kesempatan, Xiaoyan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena itu, perlu untuk menyiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Orang yang bertindak pertama kali akan diuntungkan, sementara orang yang bertindak terakhir akan menderita terlebih dahulu. Dan Xiaoyan memahami logika ini. Apakah kita akan melancarkan serangan besar-besaran dan menyerbu gelombang monster kali ini? Ucap Xiaoyan sembari melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Benar, begitu orang-orang di sini diatur dengan baik, kita akan kembali lagi menyerbu gelombang binatang buas. Kalau tidak ada satupun faksi yang akan berhasil masuk sendirian. Jumlah yang membentuk gelombang binatang buas terlalu menakutkan, ucap Sun Er mengangguk dan kembali menjawab. Pada saat itu, kelompok kita harus berkumpul bersama. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang, ucap Sun Er. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar jawabannya. Ia baru saja akan berbicara ketika suara teriakan pelan tiba-tiba bergema di alun-alun. Ia melihat ke sumber suara. Suara itu berasal dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasi kita saat ini. Sasaran kita adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam wilayah gurun kuno.
Apakah kita akan berselisih setelah mencapai tempat itu? Masih terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang. Karena tidak ada satupun faksi di antara kita yang akan mampu menerobos gelombang binatang buas sendirian, ucap Hunyu. Suara Hunyu yang jelas menyebar di atas panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang itu. Jika seseorang tidak tahu tentang identitas dan rencana orang ini, Hunyu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kita akan bertindak seperti anak panah yang menembus gelombang binatang buas. Hanya dengan mengandalkan seluruh kekuatan kita akan mampu menghancurkan gelombang binatang buas itu. Jika tidak ada harapan untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva. Aliansi kita tidak akan memiliki bentuk senioritas atau peringkat apapun. Karena itu, tidak seorang pun akan memberi perintah kepada yang lain. Semua orang dapat yakin bahwa tidak seorang pun akan dieksploitasi. Hanya dukungan timbal balik yang ada. Tentu saja, siapapun yang tidak percaya padaku dapat tetap tinggal. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tetap tinggal akan kembali dengan tangan hampa, ucap Hunyu. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hunyu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hunyu yang benar. Tidak ada satupun faksi di sini yang akan mampu melewati gelombang binatang buas dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menyerbu ke sana bersama-sama. Saudara Hunyu benar, suku Ponik Iblis Surga akan menemanimu selama upaya ini. Ucap pria dengan mobil berwarna-warni itu membuka mulutnya dan berbicara samar-samar, sementara hati semua orang bergetar. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara Jiufeng, ucap Hunyu tersenyum ketika mendengar kata-kata Jiufeng. Dia menangkupkan tangannya ke arah pria dengan mobil berwarna-warni di kejauhan. Kau benar, kita tidak akan mendapatkan apapun dengan tetap tinggal di sini. Lebih baik kita semua berusaha bersama-sama, ucap sebagian besar orang yang hadir. Banyak orang yang jelas-jelas yakin dengan kata-kata pria dengan mobil berwarna-warni itu. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Hal ini terus menyebar dan semakin banyak orang yang mulai menganggukkan kepala tanda setuju. Orang itu tampaknya bukan orang biasa, gumam Shoyen. Mata Shoyen menyapu pria dengan mobil berwarna-warni itu tanpa meninggalkan jejak. Orang itu bernama Jiufeng. Reputasinya di dunia binatang sihir cukup hebat, dan sudah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Ponik Iblis Surga. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan daunnya melatih kedua matanya. Mereka cukup langka dan sulit untuk dihadapi, ucap Cooking yang melirik pria dengan mata berwarna-warni itu dan tertawa. Shoyen mengangguk. Tidak heran, dia tampak memiliki status tinggi di dalam suku Ponik Iblis Surga. Ternyata dia telah dipilih menjadi kepala suku berikutnya. Dia ternyata memang individu yang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita semua bergerak segera. Sekarang sekitar tengah hari, dan waktu ini adalah waktu di mana binatang buas paling tidak aktif, ucap Hunyu tersenyum ketika dia melihat bahwa mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menyerbu gelombang binatang buas. Mulut di wajahnya yang putih seperti batu giok terangkat membentuk lengkungan. Mari kita bersiap untuk pergi, ucap Sun-Er berkata dengan lembut. Semua orang harus berhati-hati saat kita menyerbu gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, peluang untuk berhasil kurang dari 50%. Hunyu dan Jiufeng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana untuk menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan wilayah gurun kuno, ucap Sun-Er. Kita tidak bisa maju bahkan dengan semua orang ini, ucap Shoyen. Hati Shoyen bergetar saat mendengar kata-katanya. Ada ratusan dousung elit yang hadir. Orang bisa dengan mudah menemukan sekelompok besar dousung. Barisan yang begitu kuat ini tidak dapat menerobos gelombang binatang buas. Seberapa mengerikankah
gelombang binatang buas itu. Semua orang di alun-alun mulai bergerak, sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang binatang buas. Banyak sosok bergegas di langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang rapat. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi ketika melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan-lahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa segera mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul bersama. "Semuanya, ayo bergerak," ucap Hunyu. Hunyu melirik kelompok Xiaoyan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, ia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawahnya. Ia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat ia menyerbu ke langit utara. Sebuah massa hitam besar segera menyusul, disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiaoyan juga bercampur dalam kelompok besar ini. Mereka tidak mendekati garis depan dan berusaha menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, maka semakin cepat pula kematian akan menghampirinya. Massa hitam itu bagaikan awan gelap yang terbang di langit dengan kecepatan kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar itu terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan besar dan melihat ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang kuat. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung saat banyak binatang buas memenuhi tanah. Mereka berdesakan rapat dan tampak seperti lautan berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi dengan kekerasan terus bergema di atas dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang binatang buas dari daerah gurun kuno? Betapa menakutkannya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan nafas dingin. Tidak heran Sun Er berkata bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang buas itu, kelompok mereka seperti sebutir pasir di lautan. Mata Xiaoyan melompati gelombang binatang buas yang tak berujung dan mengamati area gelap yang jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva berada di balik gelombang binatang? Gumam Xiaoyan. Semuanya, gelombang monster ada di depan. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menyerang. Karena aku menyarankan kita membentuk aliansi ini, titik depan yang paling berbahaya akan diisi sementara oleh orang-orangku. Tetapi begitu kita kelelahan, kita akan mundur dan giliran orang lain, ucap Hunyu. Sementara Xiaoyan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang mengerikan, suara Hunyu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dia akan mengambil tempat yang paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan bersikap baik? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hunyu. Dia sangat memahami aula jiwa. Apakah seseorang dari golongan itu akan bersikap tidak memihak seperti ini? Itu lelucon yang bagus. Semuanya bersiap menyerang, teriak Hunyu. Senyum hangat terus tersungging di wajah Hunyu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiaoyan dan Sun Er. Kemudian dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hunyu. Dogi mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiaoyan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat dengan garis depan dan memilih untuk tetap berada di dekat bagian tengah. Tekanan di dekat bagian tengah akan lebih kecil. Massa hitam di langit membentuk-bentuk anak panah dengan kelompok Hunyu di depan. Jika kontingen besar ini meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi, ucap Hunyu. Melihat formasi ini telah terbentuk, Hunyu yang berada di depan akhirnya melambaikan tangannya. Ia memimpin untuk maju menyerang. Suara memegahkan telinga yang berasal dari banyak suara angin kencang menyerbu ke arah gelombang binatang buas yang berada tidak jauh darinya. Mengikuti Hunyu, formasi anak panah di belakangnya mengikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit.
Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas saat masih berjarak 10.000 kaki dari gelombang pasang. Raungan yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan menimbulkan lebih banyak raungan. Jarak 10.000 kaki ditempuh dalam sekejap mata. Doki yang menakutkan keluar dari tubuh kelompok Hunyu di depan sebelum melesat maju. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerbu ke dalam gelombang binatang buas. Kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Gelombang Doki yang kuat menyembur keluar. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur berkeping-keping. Raungan yang dikeluarkan binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Shoyen berada di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Doki sesekali diayunkan keluar dan membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang ini tidak terlalu kuat. Itulah sebabnya mereka mampu masuk dengan mudah. Begitu mereka memasuki lebih dalam gelombang binatang, kemajuan yang tak kenal takut ini kemungkinan akan terhenti. Kenyataannya sama seperti yang diharapkan kelompok Shoyen. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa binatang buas yang kuat mampu menyerbu lebih dekat ke kelompok itu. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit muram. Sunar melemparkan pilar Doki secara acak dan membunuh 2 binatang buas yang menyerang mereka. Ada kesungguhan tambahan di wajahnya saat dia berkata, "Sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas dosong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang buas setara dosun. Saat itulah pertempuran sebenarnya akan dimulai. Semua orang harus berhati-hati. Jangan sampai terlibat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini," ucap Sunar. Shoyen mengangguk. Mereka perlahan maju semakin dalam ke dalam gelombang binatang buas. Ada banyak sekali binatang buas di depan mereka, di sebelah kiri mereka, di sebelah kanan mereka, dan bahkan di atas langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang binatang buas. Menggunakan jeda sesaat dalam pertarungan, mata Shoyen menyapu bagian dalam formasi anak panah. Pada saat ini, kelompok Hunyu tampaknya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas bergetar dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Pada saat ini, banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hunyu memang melakukan tugasnya dengan baik untuk kelompok ini. Namun, Shoyen tentu saja tidak termasuk dalam orang-orang yang berpikir demikian. Kelompok itu bergerak cepat saat tanah bergetar. Darah segar dan bangkai binatang buas berjatuhan di mana-mana yang mereka lewati. Tetapi darah segar berwarna merah tua itu tidak membuat gelombang binatang buas itu takut. Sebaliknya, hal itu menyebabkan binatang buas itu menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen itu tanpa takut mati. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum melambat. Beberapa binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini akan dengan cepat berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat ke bawah ke dataran ini dari langit, seseorang akan dapat melihat semakin banyak binatang buas yang menuju ke arah kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Mereka berdesakan rapat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Situasinya menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi mampu membunuh beberapa binatang buas dengan cepat. Pertarungan fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Sementara kelompok Hunyu bertempur sengit dengan gelombang binatang buas di garis depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka yang sangat lambat. Dengan berkurangnya kecepatan ini, binatang buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran yang menyedihkan
tiba-tiba meletus. Auman dan ledakan terus terdengar hampir tanpa jeda. Banyak binatang buas bermata merah menyerbu ke depan kelompok itu. Meskipun sebagian besar binatang buas terbunuh oleh usaha gabungan beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok itu mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Jeritan melengking yang menyedihkan terus menyebar dari segala penjuru. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat saat menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiaoyan sesekali menyapu ke depan. Tetapi dia menemukan bahwa Hunyu dan para ahli dari Aula Jiwa telah sepenuhnya menghilang. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh mereka dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Saat para ahli di depan ini menghadapi beberapa binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah dengan setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata banyak orang menjadi merah setelah dikelilingi oleh gelombang binatang buas. Orang-orang ini mendorong maju dengan sekuat tenaga, dan para ahli di depan menemukan bahwa mereka tidak dapat mundur. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur, dan dogi mereka telah habis. Sebelum mereka bisa merasakan putus asa di dalam hati mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut berdarah raksasa dari binatang buas yang menerkam dengan liar. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas, kelompok lain didorong maju. Mereka bertahan dengan kuat sebelum siklus ini berulang kembali. Tidak ada lagi yang perlu mendesak kelompok ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ada banyak yang terdorong ke depan dan menjadi korban demi kemajuan kelompok. Saat kelompok itu maju lebih jauh, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kehilangan ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kecepatan mereka agar tidak terdorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiaoyan adalah salah satu contohnya. Ekspresi wajah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan beberapa dosun bintang 6 atau 7 kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini. Akhirnya mereka dilemparkan ke kerumunan binatang buas, tercapik-capik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas. Orang-orang ini, gumam Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali lipat. Ia menemukan kelompok Hunyu di belakang kelompok itu dengan senyum lembut masih tersungging di wajah Hunyu. Namun, senyum ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat-mayat di sekitarnya. Kakak Xiaoyan, pasukan ini akan segera hancur. Kita akan menyusul jika kelompok Hunyu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Kita harus mengandalkan diri sendiri untuk melintasi rute yang tersisa, ucap Sun Er. Suara Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan sementara matanya mengamati sekeliling. Xiaoyan mengangguk dan mengembuskan nafas perlahan. Matanya melirik ke belakang, ke mayat-mayat binatang buas dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan seluruh kekuatan mereka hanya untuk menguntungkan orang lain secara cuma-cuma. Mereka telah diperalat oleh Hunyu tanpa mendapatkan apapun. Seekor binatang buas yang benar-benar hitam seperti logam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinjunya yang besar dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan orang-orang itu yang doginya telah habis menjadi daging cincang. Sementara orang-orang di depan dihalangi oleh binatang buas yang sangat kuat, kelompok Hunyu menekan jari-jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melesat melewati binatang buas yang sangat besar itu dan menyerbu ke depan. Ikuti mereka, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hunyu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Sun Er dan yang lainnya juga segera menyusul. Beberapa kelompok orang lain terbang keluar pada saat yang sama ketika kelompok Xiaoyan bergerak. Orang-orang ini telah memahami rencana Hunyu dan juga berniat untuk menggunakan kekuatan yang lain untuk menerobos gelombang binatang buas. Setelah orang-orang ini berlari maju, ratusan orang yang tersisa
disergap oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan menyedihkan pun menyebar di langit. Kelompok Xiaoyan melesat di udara. Kelompok Hunyu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka belum menghabiskan banyak dogi dengan kekuatan mereka yang dahsyat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, kelompok Hunyu telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap untuk menerobos. Mata Xiaoyan menyapu kelompok Hunyu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakangnya. Kelompok dari suku Ponik Iblis Surga berada tidak jauh di belakang. Pria dengan mobil berwarna-warni bernama Jiu Feng memimpin mereka. Banyak ahli suku Ponik Iblis Surga menjaga sesuatu di belakangnya. Xiaoyan melihat Feng Qing'er di kelompok ini. Pada saat ini, dia telah terbangun. Meskipun bekas telapak tangan merah masih ada di wajahnya, setidaknya dia masih hidup. Feng Qing'er mengangkat kepalanya saat Xiaoyan mengamati kelompok suku Ponik Iblis Surga. Tatapan matanya bertemu dengan mata Xiaoyan saat dia menggertakkan gigi peraknya. Namun kali ini, dia menahan diri dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiaoyan sebelumnya jelas telah membangunkannya. Xiaoyan tidak peduli dengan Feng Qing'er. Meskipun kekuatannya telah meningkat, prestasinya di masa depan terbatas dan tidak akan menjadi ancaman besar. Mata Xiaoyan menyapu suku Ponik Iblis Surga. Setelah itu, dia melihat lebih jauh di belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan cukup baik. Oleh karena itu, mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak dogi ketika mereka menyerang sebelumnya. Kita masih dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu, apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat bagian belakang? Ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya. Binatang buas merah tua itu tampaknya telah menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu kemungkinan merupakan akhir dari gelombang binatang buas. Namun, tidak seorang pun tahu apakah akan ada beberapa binatang buas yang sangat sulit dihadapi di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan hanya setara dengan dusun bintang 5. Dia belum pernah bertemu yang lebih kuat. Banyak suara gemuruh yang dipenuhi dengan kekerasan kembali terdengar saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Kemudian, dia samar-samar merasakan tekanan tambahan terbentuk di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang sudah dihabisi? Guam Xiaoyan. Xiaoyan terdiam. Ada puluhan dusun elit dalam kelompok itu. Namun, jumlah ini tidak layak disebut dalam gelombang binatang buas ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia. Kematian hanya masalah waktu. Hal yang membuat hati Xiaoyan sedikit hancur adalah bahwa bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya hati-hati. Pertahankan formasi seperti sebelumnya. Saudara Qingyang, kami berdua akan membuka jalan di depan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas pelan. Ia melompat maju dan muncul di depan kelompok itu. Ia memberi perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu teralih dari orang-orang di belakang, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Oleh karena itu, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan gerak maju mereka. Baiklah, ucap Gu Qingyang. Gu Qingyang juga memahami situasi mereka saat ini. Ia mengangguk dan bergerak muncul di samping Xiaoyan. Orang-orang yang tersisa membentuk seketika. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergantian bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang buas telah tiba. Mulai serang mereka, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu sekeliling. Yang dilihatnya hanyalah mata merah dan yang didengarnya hanyalah nafas terengah-engah. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang ganas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api berukuran 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu terayun dengan keras, sementara tubuhnya dengan paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi. Segel pembalik laut, teriak Gu Qingyang. Gu Qingyang melepaskan ratusan jejak tangan saat Xiaoyan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan menyapu bersih binatang buas di sekitarnya.
Pada saat yang sama, Sun-er, Jailin, Yun-yun, dokter peri kecil dan yang lainnya juga menyerang. Doki yang besar dan kuat menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter sepenuhnya dimusnahkan. Kecepatan mereka tidak berkurang saat menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah maju sejauh 1000 kaki. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup dahsyat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyapu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat. Tetapi, melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menjadi masalah besar bagi Xiaoyan yang memiliki banyak pil obat pemulihan Doki. Orang-orang itu sangat cepat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menatap Hunya sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hunya akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang dapat menyerang mereka dalam radius 1000 kaki. Doki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang yang kacau, membunuh semua binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Naga itu bersiul dan menyingkirkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat yang sama. Meskipun mereka bisa bertahan, kelelahan terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kita telah mencapai bagian terdalam dari gelombang pasang binatang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan berhasil menerobos dalam waktu setengah jam. Tentu saja, persyaratannya adalah kita tidak bertemu dengan binatang buas yang merepotkan. Bahkan kita belum pernah menyerbu sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan membuat tebakan, ucap Sun-er segera menjawab. Setengah jam, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengernyitkan dahanya saat mendengar berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Kesulitan menerobos gelombang binatang buas ini memang luar biasa. Jika orang-orang tadi tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiaoyan akan merasa lebih sulit menerobos gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kita. Jangan biarkan gelombang besar menghentikan kita sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak pelan. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam saat kecepatan Xiaoyan meningkat. Mereka segera mengikuti dan terus membersihkan lingkungan sekitar dari gelombang binatang buas. Kelompok mereka ini lebih kecil dari seekor semut di tengah gelombang binatang buas yang tak berujung ini. Meskipun demikian, kekuatan yang meletus dari mereka sangat dahsyat meskipun jumlah mereka sedikit. Dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak seorang pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit pun lebih lambat dari kontingen besar sebelumnya. Beberapa kelompok seperti perahu kecil yang melawan arus pasang surut raksasa. Mereka bergoyang dan bisa terbalik kapan saja. Tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menerobos arus pasang surut raksasa dengan kecepatan konstan dan dengan cepat mencapai ujung. Telapak tangan Xiaoyan menghancurkan kepala seekor binatang buas yang telah menyerang hingga 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, ia sekali lagi bertindak dengan kecepatan kilat saat ia mendorong mundur binatang buas itu ke sisi kiri Kukingyang. Sun-er campur tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih, ucap Kukingyang. Kukingyang berhasil memukul mundur beberapa binatang buas dengan satu pukulan telapak tangannya. Ia segera mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Keringat mulai mengucur di dahinya. Kelelahan yang berlangsung lama itu menjadi beban yang sangat berat baginya. Dan saat ia maju lebih dalam, kekuatan binatang buas di sekitarnya pun meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiaoyan, Kukingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum dapat membunuh seekor binatang buas. Kecepatan gerak mereka telah melambat secara signifikan. Jika terus seperti ini, kita tidak akan mampu bertahan bahkan dengan dukungan pil obat, ucap Xiaoyan menghela nafas saat dia membuat pernyataan. Mata cantik Sun-er mengamati area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata, kelompok Hunya telah menghilang, ucap Sun-er. Mereka sudah menyerbu keluar, ucap Kukingyang terkejut dan berseru. Xiaoyan terkejut ketika mendengar berita ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Kita sudah mencapai akhir dari gelombang binatang buas. Cepat tingkatkan kecepatan kita, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya.
Pikirannya menjadi tenang saat serangannya yang lamban berubah menjadi ganas sekali lagi. Beberapa jejak tangan api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang tingkat dusun bintang 9 yang besar hingga mereka terpaksa mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk maju. Sunar dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan terbebas dari gelombang binatang buas. Daugi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam ke sana. Daugi meletus dari tubuh Xiaoyan dan membentuk seekor naga api yang menghantam tubuh binatang buas raksasa berukuran 1000 kaki di depannya. Kekuatan dahsyat itu menghantam tubuhnya hingga terbentuk kabut berdarah. Tubuh binatang buas raksasa itu ambruk ke tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Kelompok Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang di udara melewatinya. Tubuh Xiaoyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Dougi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan reflektif. Tetapi dia terkejut karena tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah menoleh, dia melihat banyak sekali binatang buas yang meraung liar ke arah mereka dengan mata merah dari jarak 100 kaki. Tetapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. "Apakah kita sudah keluar?" ucap kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum itu tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega dalam hati mereka. Xiaoyan berbalik setelah menghela nafas lega. Ia melihat ke depan dan melihat pohon tua hijau yang besar berdiri di sekitar dataran luas yang berjarak 10.000 kaki. Udara jernih menyebar dari atas pohon tua itu. Sesekali, pohon itu berubah menjadi beberapa bentuk, tampak misterius dan tidak terduga. "Apakah ini pohon kuno bodhisattva yang legendaris?" gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan mulai berdebar kencang saat ia melihat pohon tua yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua menyelimuti pohon itu.